Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta dengan tema Bersama Tuhan ada damai sejahtera yang terambil dari Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Samuel Natar dari KMJ GPIB Jemaat Immanuel Mojokerto. Kita berjalan di tantangan waktu yang Tuhan anugerahkan. Di bulan yang baru ini, kita masih diperhadapkan dengan keterbatasan dalam ruang dan gerak oleh karena pandemi COVID-19. Di tengah tantangan dan di dalam pergumulan kita diarahkan untuk memahami bagaimana kehadiran Tuhan yang membawa damai sejahtera. Tuhan setia dan teguh pada janjinya. Dialah yang hadir dan terus berkarya dalam hidup kita sekarang. Di dalam Dia yang telah menganugerahkan damai sejahtera, kita dipersembahkan karya, pelayanan dan kesaksian bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan pada saat ini.
Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan sebagai nats pembimbing mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudaraku, kita terima salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu dan menyertaimu juga. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku ingin dekat Tuhanku dan tinggal tetap dengannya. Ku dapatkan damai kekal, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Yang menyatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Ia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, tentu kita patut mengucap syukur pada ibadah Minggu pagi ini. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan dipelihara oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari uraian nats pembacaan yang tadi sudah dibacakan oleh majelis bertugas dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-3, diberi judul bersama Tuhan ada damai sejahtera. Jadi judul atau tema perikop kita dalam ibadah Minggu pada hari ini diberi tema atau diberi judul bersama Tuhan
ada damai sejahtera. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, seorang anak kecil ketika ia berjalan ke suatu tempat didampingi oleh ayah dan ibunya dalam suasana yang gembira, suasana yang damai dan tenang, tentu ada sesuatu perasaan yang besar dari sang anak. Mengapa demikian? Karena paling tidak si anak ini dia tahu bersama dengan siapa dia melaksanakan kegiatannya, melakukan perkunjungannya, atau pergi melihat di tempat-tempat yang indah. Dia percaya bahwa ketika ia bersama dengan ayah dan ibunya, ia tidak perlu merasakan ketakutan. Ia tidak perlu merasa khawatir, sebab dia percaya bahwa ayah dan ibunya pasti akan menyertai, melindungi, menjaga dia dengan baik. Bahkan kalau perlu ayah dan ibunya harus rela mengorbankan dirinya, hanya untuk supaya si anak ini terlindungi oleh apapun yang dapat mengganggu ketentramannya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Ulangan yang kita baca ini adalah bagian dari pidato Musa sebelum ia diberhentikan oleh Allah untuk memimpin perjalanannya bersama umat Israel menuju ke tanah Kanaan. Kitab Ulangan ini mencoba mengulangi kisah-kisah perjalanan orang-orang Israel, bagaimana campur tangan, bagaimana peran Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan hadir. Allah memperlihatkan dirinya dengan berbagai kuasa, peristiwa-peristiwa besar, dan itu disaksikan oleh bangsa Israel. Saudaraku, Allah melakukan semua itu untuk menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan umat Israel sebagai umat pilihan, dan Ia berjanji untuk menyertai, menjaga, dan melindungi serta menyediakan berbagai kebutuhan mereka. Kita ingat ketika umat Israel dalam perjalanan di padang gurun, ketika mereka kekurangan atau tidak lagi mendapatkan air untuk mereka minum, Tuhan menyediakan air. Kita ingat ketika mereka sudah tidak lagi memiliki makanan, kita ingat bagaimana Allah mendatangkan makanan manna. Saudaraku, itulah bentuk perhatian Allah. Sebagaimana kita sebagai orang tua atau kita sebagai seorang anak yang sangat diperhatikan oleh orang tua, atau orang tua kita sebagai orang tua yang sangat memperhatikan anak-anaknya untuk kebutuhan, keperluan hidupnya. Dan itulah Allah Israel yang selalu mempersiapkan berbagai keperluan, kebutuhan hidup orang Israel. Termasuk di dalamnya dia menjaga, dia menyertai, bahkan dia membuka jalan keluar ketika mereka diperhadapkan pada berbagai kesulitan. Saudaraku, pidato Musa, dia katakan begini pada ayat yang pertama.
dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Saudaraku, Musa, dia berdiri sebagai seorang pemimpin, lalu dia berbicara. Saudara-saudaraku, dengarlah pada hari ini. Ia mau katakan bagaimana Tuhan akan berperan. Ia mau mengatakan bagaimana karya Tuhan yang dahulu, hari ini dan hari esok akan ia perlihatkan kepadamu. Ia mau mengatakan bahwa jangan engkau khawatir dan takut, sebab engkau bukan hanya dipilih menjadi umat pilihan, menjadi umat yang dikhususkan, tetapi Allah ada di tengah-tengah kamu. Lalu kembali Musa katakan bahwa engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Engkau akan berhadapan dengan bala pasukan, kota-kota besar yang kekuatannya jauh lebih hebat daripada kota-kota sebelum dan sesudah engkau menaklukkannya. Tetapi engkau tidak perlu khawatir. Saudaraku, dalam hal ini Musa mencoba membangkitkan semangat dan kepercayaan diri bangsa Israel. Bahkan ia katakan engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Kita ingat khotbah minggu kemarin ya, yang terambil dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Bagaimana peristiwa orang Israel ya, dalam khotbah minggu kemarin mereka menyeberang ya. Saudaraku, kalau kita bicara tentang menyeberang, kita memerlukan alat bantu penyeberangan, kapal, perahu, atau alat-alat sejenisnya untuk sampai di tepi sungai Yordan di seberang sana. Tetapi oleh Allah yang berkuasa, mereka tidak perlu harus pusing memikirkan bagaimana harus berperang, menyeberang, atau bahkan menghadapi musuh yang ada di seberang. Saudaraku, Yosua menjelaskan dan memerintahkan orang-orang Lewi, Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 itu ya, ketika mereka telah mengangkat tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah, lalu ketika kaki para imam menginjakkan sungai Yordan, apa yang terjadi? Kitab Yosua, saya mengulangi khotbah yang kemarin, kitab Yosua memberikan kesaksian bahwa kaki imam menginjakkan sungai yang tadinya mungkin dalam, arus air sungai Yordannya deras, tetapi ketika mereka menginjakkan sungai Yordan, sedikit demi sedikit air itu menjadi kering. Lalu pada pasalnya yang ke-17, Yosua pasal 3, dijelaskan umat Israel menginjakkan tanah yang kering. Artinya satu titik air pun mereka tidak dibasahi. Ini luar biasa. Ya. Jadi Musa sudah memberitahukan engkau akan menyeberang, tidak perlu khawatir. Dan itu kemudian disaksikan oleh Yosua. Bagaimana Yosua melihat kemuliaan Allah dengan sungai Yordan terputus airnya menuju ke hilir, dan sungai yang terputus itu membentuk sebuah bendungan yang cukup besar. Bapak Ibu, peristiwa ini bukanlah peristiwa pertama. Ini merupakan peristiwa kedua di mana mereka menyeberang air, sungai dan laut. Kita ingat Musa membawa umat Israel menyeberang Laut Merah dan laut itu terbelah menjadi dua.
Lalu kemudian Yosua katakan bahwa di sanalah kuasa Allah, di sanalah kita melihat kebesaran Allah dan tidak perlu khawatir. Makanya Musa dalam pembacaan kita katakan kita akan berjumpa dengan kekuatan-kekuatan yang besar di sana. Tetapi apa kata Musa pada ayat yang ketiga? Pada ayat yang ketiga kitab Ulangan pasalnya yang ke-9 tadi mengatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Saudaraku, Musa katakan, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu gentar. Kalau Tuhan sudah memperlihatkan berbagai peristiwa yang terjadi di Mesir, kalau Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya dalam perjalanan panjang, di mana engkau diberikan makan dan minum, di mana tiang awan dan tiang api menyertaimu. Pada waktu siang engkau diteduhkan oleh tiang awan, engkau tidak kepanasan. Dan pada waktu malam engkau diberikan penerangan dan kehangatan. Itulah kasih penyertaan Tuhan. Itu berarti ketika engkau masuk di tanah atau di daerah sungai Yordan, ketika engkau berhadapan dengan berbagai kekuatan-kekuatan besar, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu, dia bukan hanya menyertaimu, tetapi dia juga akan mengalahkan berbagai musuh yang menghalau engkau. Saudaraku, itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak perlu takut, gentar, dan khawatir. Saudara, kita sedang diperhadapkan oleh badai COVID-19. Sejak bulan Maret awal, COVID sudah mewabah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Setiap hari peningkatan mewabahnya COVID di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat selalu ada dan terjadi. Tidak sedikit orang Kristen yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, bahkan sampai hari ini gereja, sebagian besar gereja-gereja pun masih menutup pintu gerejanya dan kemudian menyarankan agar ibadah-ibadah tetap berlangsung di rumah-rumah. Kita tidak tahu sampai kapan badai ini berakhir. Belum ada yang bisa memprediksi apakah tahun ini dia selesai atau bahkan tahun depan. Mari kita menyaksikan masyarakat kita, baik di rumah, lingkungan tetangga kita, di pasar, di kantor, atau di jalan-jalan. Semua orang mempergunakan masker karena kekhawatiran, ketakutan jangan sampai wabah COVID itu dapat menjadikan dia menjadi orang yang positif dan berdampak bagi keluarga. Tetapi hari ini firman Tuhan, ya, mulai dari kemarin dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak perlu terlalu ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Memang betul COVID itu ada di sekitar kita. Tetapi saudara, lewat firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan itu sudah memilih kita dan menetapkan kita menjadi anak-anak pilihannya, bahkan dia mau rela mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya
menjadi layak dan sempurna di hadapannya, itu berarti bahwa apapun yang terjadi, dia pasti akan mengawal, menyertai, memberkati kita. Termaksud badai COVID ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, laut saja bisa ia belah. Sungai Yordan yang arusnya kuat, ya, dalam, ia bisa hentikan. Apalagi badai COVID-19. Persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan? Ini yang harus kita bertanya pada diri kita sendiri. Namun walaupun kita sudah menggantungkan harapan masa depan kita atas pertolongan Tuhan, tetapi tetap kita harus menghormati pemerintah yang menyarankan supaya kita tetap menjaga dan memberlakukan protokol kesehatan itu. Karena pemerintah adalah alat Tuhan, wakil Allah di dalam dunia, untuk supaya mensejahterakan kehidupan kita sebagai warga masyarakat, khususnya kita sebagai warga gereja. Jadi protokol kesehatan tetap harus kita berlakukan. Masker tetap kita pergunakan ketika kita keluar rumah. Cuci tangan itu penting sekali. Mempergunakan alat hand sanitizer juga sangat penting. Ya, itu hikmat Tuhan yang diberikan. Tetapi sambil kita berpasrah, berserah, tetapi juga berpengharapan bahwa keselamatan yang sejati hanya datang dari pihak Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat kita bukan hanya sebagai umat, tetapi Dia melihat dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Tidak ada seorang ayah yang ketika anaknya meminta roti, ia memberi batu atau memberi ular. Dia akan memberikan seperti yang kita minta. Saudaraku, itulah pesan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa bersama Tuhan ada damai sejahtera. Mazmur pasal 37 ayat 5, dia mengatakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita. Dia tidak hanya ingin kita bersamanya, tetapi kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Dan lihat apa yang akan Tuhan perlihatkan kepada kita atas tindakan-tindakannya untuk melindungi kita. Sebab Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B melengkapi Mazmur 37 ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya bersama Tuhan, melibatkan diri dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita, pengharapan, dan berkat atas kita pribadi, keluarga, rumah tangga kita, persekutuan kita, orang-orang yang kita kasih dimanapun mereka berada, semuanya akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Serahkanlah hidupmu, sebab hanya Dia yang tahu perjalanan hidupmu di masa yang akan datang. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian dalam pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Damai sejahtera diberi Tuhan pada
Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal, damai di dunia mulai dari diriku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Dan bersama dengan semua orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat, masing-masing kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Sehingga dengan hati dan mulut, mari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, yang kami sapa dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Pada jam sembahyang pada saat ini, ketika kepala kami tertunduk, tetapi hati kami sedang menengadah ke hadapan tahta Allah Bapa di sorga. Kami hendak mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan, perlindungan, serta berkat-berkat yang boleh kami rasakan dan kami alami di tengah-tengah kehidupan, keluarga, dan rumah tangga kami. Kami bersyukur Bapa di sorga pada saat pandemi COVID yang sedang mewabah di area tempat kami, atau di lingkungan tempat tinggal kami, atau di wilayah di mana kami ada, kami dalam keluarga tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan bukan hanya menjadikan kami sebagai umat pilihan, tetapi juga menyertai kami, mengawal hidup kami. Sampai hari ini kami ada. Kami beraktivitas dan bahkan kami boleh beribadah. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami dikuatkan kembali oleh firman-Mu, di mana firman-Mu menceritakan betapa besar karya-Mu atas kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Engkau memperlihatkan berbagai mujizat dan kebesaran Allah. Dan itu juga selalu mewarnai hidup beriman kami. Karena itu Bapa di sorga, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu sungguh dapat berdiam, menetap di dalam hati, dan membimbing kami untuk selalu hidup bersama Tuhan. Sebab di dalamnya ada damai, sejahtera, ada sukacita dan pengharapan. Melalui doa syafaat ini kami hendak berdoa untuk suami kami dalam tugas tanggung jawab mereka ketika mereka mulai bangun dan beraktivitas menuju ke tempat kerja atau tempat usaha. Tuhan melindungi, menyertai dan memberkati.
memberkati alat transportasi yang mereka pakai, apakah alat transportasi roda 2 atau roda 4, atau mereka hanya berjalan kaki, pergi dan pulang, biarlah ada dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sehatkan suami kami yang juga adalah ayah kami, agar supaya ia selalu bersama dengan kami, ia berkumpul bersama dengan kami, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Demikian juga kami hendak berdoa bagi istri kami atau ibu kami. Tuhan pelihara, sehatkan, kuatkan ia ketika ia beraktivitas, apakah di kantor atau di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tuhan, Kau berikan kepadanya hikmat, akal budi, supaya ia selalu bersukacita dalam kondisi apapun. Ia dapat menjadi istri yang menjadi pendamping yang setia, menopang kami sebagai suami dalam bekerja sama untuk membangun bahtera rumah tangga yang Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah kami dapat bekerja sama dan dapat menjadi ayah dan ibu untuk mendampingi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam kesehatan, pendidikan, harapan dan masa depan mereka. Anugerahkan hikmat-Mu juga agar supaya kami dapat menjadi teladan dan diteladani oleh anak-anak kami dalam perjuangan-perjuangan hidup mereka. Biarlah kedekatan kami dengan Tuhan, keaktifan kami dalam persekutuan, apakah kami sebagai presbiter, diaken dan penatua, sebagai pengurus pelkat, komisi dan panitia, biarlah keaktifan kami, kesungguhan kami dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Mereka melihat kami dengan ketulusan ikut terlibat di dalam pelayanan, sehingga suatu saat kelak ketika anak-anak kami juga dapat bertumbuh, mereka juga dapat melibatkan diri, ikut aktif dalam kegiatan bergereja. Sebab di sanalah sumber hidup, di sanalah sumber berkat kami. Karena itu Bapa di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami. Biarlah Tuhan pelihara mereka, sehatkan, kuatkan mereka. Apalagi pandemi COVID yang juga dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Tuhan lindungi mereka dari hal-hal yang jahat, sebagaimana harapan kami di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Tuhan memberi hikmat kepada anak-anak kami, kepandaian, sehingga ketika mereka duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, bahkan mereka yang sudah bekerja atau sedang mencari-cari pekerjaan, biarlah hikmat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan senantiasa mewarnai kehidupan mereka. Sehingga dimanapun mereka nanti berada, komitmen iman kepada Kristus tidak akan dapat tergoyahkan oleh apapun, oleh siapapun. Karena mereka terbangun iman mereka dari kami sebagai ayah dan ibunya yang sangat kuat dalam kegiatan bergereja dan persekutuan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dalam kegiatan pelayanan mereka yang terbatas. Tuhan berkati, memberkati GPIB secara sinodal, memberkati majelis sinode yang terus berupaya untuk menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh warga GPIB dimanapun berada. Memberkati para pendeta yang ditempatkan baik di kota maupun di pedalaman. Biarlah mereka terus dapat menjadi gembala yang menggembalakan kawanan umat milik Allah ini. Memberkati seluruh presbiter, diaken dan penatua dalam kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus mengawal persekutuan ini. Memberkati gereja-gereja-Mu yang ada di wilayah Jawa Timur, gereja-gereja di bawah wadah MUPEL GPB Jawa Timur, teristimewa memberkati jemaat GPB Bethesda Sidoarjo dalam rencana-rencana kerja dan pelayanan mereka. Rencana sidang triwulan yang akan dilakukan pada
tanggal 8 Agustus mendatang. Tuhan berkati setiap presbiter agar supaya mereka dapat mengevaluasi rencana kerja dan rancangan kerja ke depan, sehingga persekutuan ini semakin hari semakin menghadirkan damai sejahtera Allah. Terima kasih kalau Engkau telah memilih di antara presbiter pelaksana harian Majelis Jemaat. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memilih pengurus Pelkat yang sudah mulai eksis atau komisi dan panitia. Biarlah kami semua dapat bekerja sama untuk terus mengawal persekutuan ini, agar supaya persekutuan ini semakin hari semakin lebih baik. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat dalam pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa negara, pemerintah kami yang telah bersusah payah menangani COVID-19. Tuhan berkati. Bersama dengan para medis yang terus berjuang untuk mengatasi COVID-19. Tuhan campur tangan, berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, hikmat, akal budi, sehingga mereka terus mampu membendung dan bahkan menghentikan COVID atas campur tangan dan kehendak Tuhan. Mereka yang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Mereka yang masih berstatus positif tanpa gejala, Tuhan pulihkan mereka, sehingga semua orang akhirnya dapat merasakan kesembuhan yang sejati. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pada hari ini prosesi ibadah yang dipersiapkan oleh gereja ini. Majelis bertugas Kantoria Operator Multimedia Sound System, dan siapapun yang terlibat di dalam mempersiapkan ibadah ini, Tuhan berkati. Biarlah ibadah ini dapat mewarnai kehidupan kami, mengubah kami menjadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dan pada akhirnya ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon, dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkan dengan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang menyatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Dan kini jadikanlah persembahan karunia-Mu ini menjadi berkat bagi orang banyak yang ingin kami layani di dalam nama-Mu. Berilah agar melalui persembahan kami ini, melalui iman, sikap dan pelayanan kami, nama-Mu dipemuliakan kini dan selamanya. Syukur bagi-Mu karena kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali, Ibu Bapak. Warta Jemaat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitaan lebih lanjut. Sidang Majelis Jemaat. Dalam rangka evaluasi PKA 2019-2020, triwulan keempat dan PKA 2020-2021, triwulan ke-1, akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020, pukul 6 sore di Gedung Gereja Bethesda Sidoarjo. Ibadah pengucapan syukur. Keluarga Ibu Endang Wahyu Samingan, Sektor Galilea, alamat perumahan PPG 1, Blok E nomor 43, akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020, pukul 11 siang, dan dimohon kehadiran warga jemaat sektor Galilea dalam ibadah tersebut. Berita kelahiran. Telah lahir Gracelyn Sharona Kova, putri pertama dari keluarga Marco Yosi Asmono, sektor Shalom, pada tanggal 24 Juli 2020. Ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Ulang tahun, Presbiter atas nama Majelis Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 2 sampai 8 Agustus 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia dan anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan persembahan yang kita berikan. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Pendeta Samuel Natar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Mojokerto, dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus, Sang Pemilik Persekutuan, memberkati kita. Jemaat kasih Tuhan, pada akhirnya kita menyelesaikan ibadah minggu saat ini. Untuk itu saya undang kita semua berdiri. Dan pergilah dalam damai sejahtera Allah, serta jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Yesus Kristus sumber damai sejahtera,
Yesus Kristus sumber damai sejahtera, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku beri padamu, bukanlah seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Marilah bersama membangun masa depan dengan keadilan, tulus serta jujur. Percaya sabdanya, berpeganglah padanya, kau kan bahagia dan bersuka cita. Yesus Kristus sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Saudara-saudaraku, kita akan terima berkat dari Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu, pikiranmu, bawalah keluargamu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.